Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini, Ismah Inspirasi Mahakarya kedatangan sebuah tamu yang luar biasa ini. Eh, Beliau ini merupakan seorang profesor dari Universitas Jenderal Sudirman, dan baru kali ini nih baru datang ke Provinsi Aceh. Jadi mari kita kenalan dulu nama beliau ini, Prof. Retno Supriyanti. Sebelumnya kenapa kami mengundang beliau ini ke acara ISMAH ini, sahabat muda harus perlu tahu karena beliau ini memang sudah berpengalaman sekali dalam hal riset atau penelitian demi pengembangan masyarakat. Nah, lebih lengkapnya terakhir saya cek untuk publikasinya untuk jurnal yang sudah internasional bereputasi itu sudah 28 dokumen. Wow, itu luar biasa banget. Jadi kedatangan beliau ini ingin menginspirasi para ummah muda, sahabat ummah kita, baik yang di rumah, di tempat kerja, maupun di mana saja, untuk kita gali informasi apa saja yang harus kita buat, harus kita ambil, kita curi tips atau strategi yang dimiliki oleh Prof. Retno. Nah, kita sapa dulu beliau nih. Gimana, Prof? Baik, Pak Kem. Apa kabar? Saya sehat, Prof. Gimana, capek ke Aceh? Enggak juga sih. Capek, cukup capek, tapi terbayarkan sampai sini. Satu kata untuk Aceh, Prof, mungkin? Keren. Keren. Oke, makanannya bagaimana sesuai selera? Luar biasa ini, enak sekali. Ya. Mungkin seminggu di sini akan menambah berat badan saya. Oh, iya. Kalau minumannya sudah coba, Prof? Kalau Aceh kan terkenal kopi ya. Prof suka kopi ya? Sangat suka. Saya tuh termasuk pencinta kopi. Dan mungkin seperti punya ruangan di ruang rumah saya itu memang untuk membuat kopi-kopi yang enak, dan saya memang koleksi kopi. Jadi ini nanti bisa dari kampus ya, ada sedikit jajanan nanti mungkin atau oleh-oleh untuk Prof, biar bisa teringat terus sama Uma, biar bisa teringat terus dengan Aceh gitu. Pada segmen kali ini di ISMAH kita akan bahas topik mengenai riset sesuai dengan bidang beliau ini. Nah, sebelumnya kita mau tanya dulu nih, beliau ini riset di bagian apa dulu, Prof? Baik, terima kasih Pak Kem. Jadi riset saya itu adalah tentang biomedical imaging. Jadi ini diawali sebenarnya waktu itu saya studi S3 di Jepang. Itu bagaimana saya bisa mengaplikasikan tugas dari kampus saya untuk mengembangkan suatu teknologi yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Kebetulan kampus saya itu kan memang visinya adalah rural development, pengembangan pedesaan berkelanjutan. Nah, di waktu itu tahun 2006 itu internet itu belum sebelum sekarang ya, masih ya beberapa saja deh dengan internet. Nah, padahal berbicara tentang kesehatan, kalau di matchkan dengan kesehatan itu kan distribusi dokter di Indonesia itu kan tidak merata. Ya, jangan bandingkan misalnya dokter-dokter yang ada di provinsi, di ibu kota kayak di Jakarta dengan mungkin dokter-dokter yang ada di Papua sana, itu timpang sekali. Itu dokter. Kemudian fasilitas kesehatan, sampai sekarang pun saya rasa fasilitas kesehatan itu juga belum merata. Mungkin fasilitas kesehatan yang bagus itu mungkin hanya ada di ibu kota provinsi. Sekarang mulai bagus di ibu kota kabupaten, tapi mungkin di puskesmas sendiri mungkin belum semerata. Apalagi perbandingan lagi antara dengan Jawa, luar Jawa dan sebagainya, itu ada suatu ketimpangan. Nah, waktu itu bagaimana ya kita mengembangkan peralatan pendukung kesehatan yang mudah digunakan, murah, dan semua orang bisa pakai. Nah, waktu itu di Jepang itu paling simpel itu saya berbicara tentang katarak. Katarak itu kan penyebab kebutaan nomor 1 di dunia. Nah, waktu itu mungkin kalau untuk diagnosa katarak sih kalau ada dokter is okay, enggak masalah. Kemudian kalau ada oftalmoskop juga is okay, enggak masalah. Cuman kan masalahnya bagaimana nih kalau misalnya nih enggak ada dokter, enggak ada ini, padahal
sebenarnya operasi katarak itu cukup masif. Kadang operasi katarak datang ke suatu tempat, ternyata di situ tidak ada yang katarak dan sebagainya. Nah, kalau ada pre-screening awal itu kan lebih enak. Nah, barang yang paling sering dipakai itu adalah kamera digital. Hampir semua orang sekarang apalagi punya handphone dan sebagainya kan, itu ada kameranya kan. Nah, itu bagaimana nih mengoptimalisasikan kamera digital ini. Nah, kenapa kita tidak manfaatkan itu? Nah, jadi dari kamera digital kita foto aja, terus nanti kita sambungkan ke software image processing yang saya kembangkan, nanti akan bisa tergrading ini kapan dia yang memang butuh operasi dan sebagainya. Ini bukan masalah operasi katarak gratis banyak, tapi ketika suatu daerah nanti sudah ada pre-screening seperti itu, kan yang datang itu bisa tepat waktu, tepat orang, operasi bisa dilaksanakan, dan itu kan membantu rakyat dari teknologi-teknologi yang simpel seperti ini. Nah, waktu itu saya bawa nih hasil riset ini ke San Diego. Nah, di sana mendapatkan Honorable Mention Award dari SPIE, itu suatu lembaga tentang optical gitu ya. Nah, kenapa? Karena di riset saya itu memanfaatkan apa yang dinamakan dengan specular reflection. Nah, specular reflection itu kan biasanya orang dalam fotografi pasti akan menghindari specular reflection karena seperti pantulan biasa dihilangkan. Tapi kenapa saya malah memanfaatkan itu untuk diagnosis grading katarak tadi. Nah, dari situ akhirnya ternyata asik juga ya memanfaatkan barang-barang sederhana tapi bisa mempunyai asas kemanfaatan yang tinggi di dalam membantu kesehatan masyarakat. Nah, akhirnya berkembang risetnya nggak cuma untuk katarak, kami mengembangkan juga untuk berbagai macam modalitas kayak misalnya untuk mesin USG untuk meningkatkan mengoptimalisasi tentang grading kanker serviks. Kemudian kita menggunakan modalitas MRI untuk grading Alzheimer. Kemudian ada lagi sekarang untuk menggunakan citra mikroskopik untuk menentukan leukosit dan sebagainya untuk mendiagnosis leukemia. Dan yang terakhir saya kerjakan adalah yang waktu COVID. Nah, itu sih sementara. Jadi sebenarnya tujuan utamanya itu mengoptimalisasi apa yang ada di sekitar kita dengan menggunakan sentuhan teknologi IT untuk bisa mengoptimalisasikan pelayanan kesehatan. Ya, luar biasa ya para sobat rumah ini, sahabat rumah. Jadi beliau ini memang sangat membantu kesehatan masyarakat khususnya dalam penggunaan tool yang memang ada tapi kurang dimanfaatkan mungkin ya. Padahal waktu itu tahun 2006 ya Bro ya. 2006 itu masih ya belum smartphone, kayaknya masih belum terlalu ya, masih HP-HP yang belum smart, masih feature phone kalau saya nggak salah. Jadi terkait dengan IT tadi, penggunaan IT di dewasa sekarang khususnya di bidang penelitian, karena kita bahas tentang penelitian. Sebenarnya kan hakikat dari sebuah penelitian itu kan untuk menyelesaikan masalah ya Prof ya. Ada masalah kemudian dibuat penelitian, maka kita kasih solusi, terserah mau dipakai mau enggak, yang penting kita sudah buktikan. Jadi ini terkait dengan perkembangan teknologi, terutama di masa era revolusi 5.0. Jadi kan ini sangat erat sekali dengan kaitannya dengan artificial intelligence, jadi kecerdasan buatan. Jadi kalau sekarang nih Prof, kalau masalah penelitian, peran dari AI itu dalam penelitian gimana ya Prof? Karena sebelum Prof jawab, semakin mudah nih orang untuk membuat penelitian karena bisa mesin yang buat. Bahkan orangnya nggak buat bahkan penelitiannya, jadi mesin yang buat. Itu gimana Prof? Opininya? Terima kasih ya. AI itu nggak usah penelitian nanti diselesaikan oleh AI dan sebagainya. Ini saya balik pertanyaan dengan Pak Ken. Kalau menurut Pak Ken sendiri, hakikat penelitian itu apa sih yang didapat dari penelitian? Kalau semuanya sudah dikerjakan AI, apakah kita hanya duduk diam terus kita ngapain? Nah, tapi perlu diingat ya, AI itu yang nyiptain siapa sih? Manusia, ya kan? Nah, kalau kita juga apa-apa yang dikerjakan oleh mesin, terus apa sih asas kemanfaatan manusia itu? AI memang kelihatannya pintar ya, bisa menyelesaikan bla bla bla. Tapi kan sebagaimana layaknya ciptaan manusia, itu kan juga yang mengendalikan manusia kan. Dia tidak akan pernah mendapatkan hakikatnya apa ibaratnya ya. Nanti kalau di AI itu harus ini warna kuning, terus pada kadang di dalam suatu kasus kan muncul warna hijau, warna merah dan sebagainya.
itu AI belum tentu menyelesaikan, belum tentu bisa menyelesaikan. Nah, sama juga sebenarnya dengan penelitian ketika kita mengharapkan pada AI jiwa humanisme yang mana penelitian itu sebenarnya harus memasukkan juga humanisme itu tidak akan masuk juga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, penelitian itu kan hasil olah karya pikiran kita. Ada rasa lain ketika kita mengerjakannya. Saya menanyakan kepada Pak Kem ibaratnya ya, ketika Pak Kem itu memakai suatu baju, misalnya brand Louis Vuitton gitu ya, bajunya asli dengan baju yang palsu, wujudnya sama persis, halusnya sama. Pak Kem akan merasa nyaman pakai yang asli atau yang palsu, terlepas dari pandangan orang. Yang asli lah. Yang asli, yang merasakan siapa? Kita sendiri. Sama, penelitian juga sama. Penelitian yang dikerjakan oleh AI dengan penelitian yang dikerjakan oleh kita yang merasakan siapa? Kita kan? Benar enggak? Iya. Itu. Silakan diterjemahkan. Ketika kita mungkin mengambil dari AI dan itu bisa kita mengatasnamakan, kita ada unsur kepuasan di situ yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tapi dengan ilustrasi seperti itu. Paham ya? Jadi gitu ya, sahabat rumah. Sebenarnya hakikat seperti saya sebutkan tadi, hakikat penelitian itu kita menyelesaikan masalah dengan cara kita, dengan pola pikir kita, bukan pola pikir mesin ya. Tapi ya memang dengan berkembangnya teknologi kita tidak bisa memaksa orang juga mengikuti ideal kita, yaitu kembali ke pribadi masing-masing. Ada lagi satu unsur, etika. Itu yang perlu dipegang oleh setiap orang, apalagi di kalangan akademisi ya. Akademisi ini bisa mahasiswa, bisa dosen. Mahasiswa mungkin ya kalau harus mengerjakan tugas tidak usah mengerjakan, udahlah pakai ChatGPT, selesai, beres, dan pasti bagus hasilnya. Tapi di situ apa sih yang didapatkan? Kebohongan. Kebohongan. Ya. Kemudian Prof, ini kami sebagai Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Makassar Aceh, ini kan masuk kampus baru nih, baru jalan ke 2 tahun nih Prof. Banyak banget nih perlu wejangan, tips atau suatu cambukan supaya dosen-dosen di kami, teknik-tekniknya itu supaya bisa mengarah ke sebuah penelitian yang membantu masyarakat. Mungkin ada sedikit nasihat. Oke. Baik, terima kasih Pak Kem. Jadi dosen-dosen di rumah ini ya, ini masih muda-muda semua. Waktu di Zoom mungkin belum terlihat sekali karena wajahnya beda. Tapi setelah saya melihat aslinya, ternyata masih muda sekali. Ibaratnya ini tuh jalannya masih panjang. Ya, jalannya masih panjang. Satu hal yang ingin saya tekankan di sini, gunakan passion. Ketika kita misalnya, entah dalam bidang tridharma itu kan ada 3 ya, dalam pendidikan, penelitian maupun pengabdian, itu ketika kita tidak menggunakan passion, itu yang datang apa? Bosan. Ya. Tapi ketika kita menggunakan passion, jalan kita masih panjang, kita akan semakin hari akan semakin cinta. Pada saat semakin cinta yang dilakukan apa sih, kita akan memberikan yang terbaik, yang paling murni, yang paling selalu baru dan paling bagus. Itu karena ketika ada passionnya apa? Cinta. Jadi pesan saya untuk teman-teman ini, mungkin kalau saya nyebutnya bukan teman malah anak ya, saya itu sudah tua ya. Jadi untuk teman-teman di rumah ini, gunakan passion di dalam bekerja. Ketika passion itu digunakan, akan tumbuh cinta yang semakin membesar pada saat itu. Segala macam fasilitas, mungkin insentif pengajaran itu akan mengikuti dengan sendirinya. Bukan berarti saya bilang tidak ada orang hanya bekerja dengan cinta saja. Itu secara otomatis akan ada blessing lain yang mengikuti, dan blessing itu banyak sekali bentuknya. Gitu ya. Jadi gunakan passion. Mungkin Prof, satu pertanyaan lagi. Ada tips nggak supaya cepat gitu untuk publikasi gitu. Selain dari passion tadi, kan ada juga kesusahan nih, misalnya dalam penggunaan komputer gitu. Padahal kalau dibilang nggak ada istilah mau muda, mau tua gitu, karena memang udah di situ dunianya. Kemudian ada juga nih dosen-dosen yang nggak bisa nih publikasinya, harus bahasa Inggris, susah nih. Nah, mungkin ada tips lagi. Baik.
seperti itu sebenarnya tidak ada istilah cepat ya. Kalau instan nanti dipublikasikan di jurnal Predator cepat. Tapi bangun jejaring, selalu bekerja dengan tim ya. Dalam tim itu akan saling mengisi. Mungkin yang bahasa Inggrisnya jelek, kita merekrut yang pintar bahasa Inggrisnya ya. Kemudian ini perlu referensi dan ini jaring jejaring. Misalnya dengan universitas lain yang lebih besar, dengan siapa itu kita bekerja dalam tim, bukan bekerja sendiri. Itu kuncinya. Jadi ketika ingin publikasi yang cepat dengan kita mempunyai banyak kekurangan, gunakan tim. Kita bekerja dengan tim, bukan bekerja sendiri, dan itu akan teratasi. Berarti gitu ya, sahabat rumah. Kita itu zamannya kolaborasi itu ya. Langkah bagusnya kita itu mensitasi punya kita, orang lain juga kena gitu. Ketika orang lain mensitasi punya dia, kita juga kebagian kecipratan. Jadi ya simbiosis mutualisme gitu, saling menguntungkan. Dan juga ya yang naik nanti popularitas, kemudian akreditasi program studi fakultas maupun kampusnya itu juga kembali lagi gitu ke kampusnya masing-masing. Satu kata Prof untuk kampus kami Prof, Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh, mungkin satu kata aja. Semangat. Semangat. Ya. Semangat dalam hal apa nih Prof? Semangat dalam semua hal. Oke, mungkin itu aja untuk segmen Ismah ya, inspirasi ummah. Terima kasih sekali lagi Prof udah nyamperin kami ya ke Provinsi Aceh. Sukses untuk ummah. Ya, amin. Allahumma amin. Jadi mudah-mudahan betah ya selama kegiatan semingguan di sini Prof. Mudah-mudahan ada kesempatan lain lagi bisa mampir lagi ke Gemari, baik ada program maupun nggak ada program. Pokoknya silaturahmi tetap terjaga. Itu aja sahabat rumah. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.